Di mana saja tempatnya atau tempat manapun ya yang dimasuki Habib, maka akan berkah. Jika Anda mendengarkan ungkapan yang kurang lebih seperti ini, maka bagaimana respon Anda? Apakah Anda akan diam atau ya malah mempercayainya ya, sehingga ketika ada orang yang membantahnya, Anda malah tidak terima. Di sini kita akan dengarkan bersama-sama ya. Nanti saya akan tampilkan di mana Gus Aziz Jazuli ya memberikan sebuah bantahan yang cukup luar biasa, mencerdaskan ya, mencerdaskan sekali. Dan di akhir video ya nanti akan juga saya berikan tanggapan, dan saya rasa ini juga perlu untuk saya kemukakan ya, seperti itu. Oke teman-teman, biar tidak terlalu panjang lebar, biar tidak bertele-tele seperti biasa, sebelum kita mulai video ini kita intro terlebih dahulu. Silakan. Disampaikan jazakumullah khairan katsira, sedikit pembuka beliau bahwa para sahadah, para habaib Al-Habib Muhammad Al-Haddad, beliau datang ke negeri ini, ke Jawa, ke Indonesia, membawa rahmat, membawa barakah, membawa keindahan, membawa warna yang istimewa untuk Indonesia. Dan kita merasakan apa yang kita dapatkan dari beliau-beliau ini. Di dalam bahasa Kidaan, Bapak Ibu sekalian, andin di anak umah telepon Habib, perhatikan jeng Rasul deman, paham? Andin di anak negeri, kampung, negara, masuk para Habib, tanda Allah menghendaki kebaikan. Alhamdulillah. Tetap demen Habib, alhamdulillah. Tetap demen Kiai, alhamdulillahirabbil. Selanjutnya al-mau'idah al-hasanah zaniyah Kang Kaping kali akan disampaikan pada yang terhormat. Itu adalah pembawa acara atau MC ya dalam acara Hall Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad Tegal yang ke-130. Dimana ketika kita itu menelusuri bagaimana kedatangan para habaib yang tentu untuk Habib ini ya datang ke Indonesia itu pada tahun 1870 dan meninggal pada tahun 1885, di mana masa kedatangannya ke Indonesia itu hanya 15 tahun. Lalu dengan mudahnya, dengan gampangnya, Hall Tegal itu disematkan kepada beliau, kepada Habib ini. Dan tentu untuk di masa-masa itu adalah masa di mana Belanda itu sedang masif-masifnya mendatangkan tenaga kerja dari Hadramut, dari Yaman, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan mereka. Padahal ya, untuk kota Tegal itu, pendiri kota Tegal itu adalah Ki Ageng Sebayu, serta beberapa tokoh-tokoh Nusantara yang lainnya yang kedatangan mereka ke Tegal, bahkan hari jadi Tegal itu jauh ratusan tahun sebelum kedatangan dari Habib ini. Maka di sini ya kita sebagai manusia yang normal memiliki logika yang sederhana saja. Nggak usah jauh-jauh, apakah pantas seorang Habib yang hanya 15 tahun di kota Tegal lalu dielu-elukan dengan sedemikian rupa seolah-olah dia ini adalah yang mendirikan kota Tegal? Itu perlu jawaban ya dari teman-teman. Itu satu. Kemudian poin yang kedua, bahwasannya dimanapun tempat ketika ada kemasukan Habib, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai penduduk daerah tersebut. Di mana ketika suatu daerah dimasuki oleh Habib, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu ridho, cinta kepada daerah tersebut. Pertanyaannya
mereka ngapain di masa atau di saat Belanda itu sedang menjajah Indonesia. Kalau memang mereka mendatangkan keberkahan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Rasulullah, maka Belanda itu ya dengan mudahnya diusir oleh mereka. Long ini mereka itu malah menjadi PNS-PNS-nya Belanda, tenaga kerjanya Belanda, dan biaya untuk membiayai para tenaga kerja ketika dibandingkan antara orang Hadramut dengan orang Arab, dengan orang Eropa, itu tentu lebih ekonomis. Sebagaimana yang dituliskan oleh L.W.C. Vandenberg dalam bukunya. Kalau memang Habib itu memberikan keberkahan untuk Indonesia, tidak ada itu Utsman bin Yahya yang dia seolah-olah membela kepada masyarakat, menjadi perantara antara masyarakat dengan Belanda, kemudian menamainya dengan istilah penyambung lidah antara masyarakat dengan Belanda, atau dengan istilah lain siasah. Lalu surat-surat yang sekarang sudah mulai dibuka, surat yang dikirimkan oleh Utsman bin Yahya kepada Senok Horgronje, bagaimana jasa Utsman bin Yahya kepada Senok Horgronje, bagaimana Utsman bin Yahya itu mendapatkan gaji setiap bulannya itu 100 gulden, bagaimana Utsman bin Yahya itu mendapatkan pujian dari gubernur jenderal saat selesai mencetak kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Bagaimana dalam kitab tersebut kemudian dalam fatwanya Utsman bin Yahya itu memerangi para ahli tarekat, yang kemudian berapa ribu korban dari masyarakat Banten saat tahun 1888. Apakah itu memberikan berkah? Apakah itu dengan perilakunya Utsman bin Yahya yang katanya dimanapun tempat yang di situ ada Habibnya, maka tempat tersebut akan dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan tempat itu menjadi berkah? Apakah itu bukti dari keberkahan dari Habib-Habib ini? Belum lagi muridnya Utsman bin Yahya, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau yang dikenal dengan Habib Ali Kuitang itu, sampai mendapatkan 2 medali dari Belanda. Lantaran apa? Lantaran memberikan kedamaian bagi masyarakat, yang saat itu perlawanan-perlawanan oleh masyarakat kepada Belanda itu mampu untuk untuk diredam. Apakah itu bentuk dari keberkahan serta kecintaan Allah dan Rasulullah kepada tempat masyarakat dan tempat manapun yang dimasuki oleh Habib? Nah, belum lagi dari yang disampaikan oleh Bapak Taufik As-Sakaf ketika dalam acara tersebut, yaitu menyampaikan bahwasanya Habib ini, Muhammad bin Tahir Al-Haddad, itu adalah seorang wali gutub. Kok banyak amat sih wali gutubnya itu? Rasa-rasanya tidak terhitung sama sekali, mulai dari masanya Abdurrahman As-Sakaf atau Faqih Mugaddam, Faqihil Mugaddam Ats-Tsani, yang kedua. Kok banyak amat itu? Sementara umat Islam di dunia itu mengenal hanya beberapa para wali-wali gutub. Nah, ini produksi wali gutub dari kalangan Ba'lawi itu luar biasa hebat itu. Satu masa saja itu berapa banyak orangnya itu. Mulai dari masanya Abdurrahman As-Sakaf sampai kepada saat ini, siapa yang tidak wali gutub? Kita simak ya, dan sekaligus menjadi penutup dari video ini. Para ulama yang saya hormati, yang saya taati, segenap warga Zuriyah Zainal Imam Al-Qutub
Sayyidinal Imam Al-Qutub. Udah mah imam, udah mah kutub. Luar biasa emang ya, luar biasa. Luar biasa, hebat. Terus? Zahir Al-Haddad yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sampel ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ketika saya live ya, ada dari sebagian teman-teman kita yang bertanya ya, ini dari mana gitu ya, ini bertanya terhadap saya, dan apakah di sana ada Habib? Kalau di tempatnya saya ya, di tempatnya saya itu asli tidak ada Habib ya, asli tidak ada Habib. Tapi ya, kalau Anda bertanya soal apakah ada muhibbin, wah di sini luar biasa ya. Muhibbinnya ya luar biasa banyak. Dan ya saya akan terus ya memberikan sebuah edukasi ya. Nanti barangkali ya orang-orang sini menyimak dari segala hal yang telah saya tampilkan, semoga saja sadar ya, semoga saja dapat memahaminya lah, kurang lebih seperti itu ya. Itu minimal memahami kenapa saya sampaikan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi di tempat saya ini tidak ada Habib ya. Kalau muhibbin banyak ya. Ya, di desa saya seperti itu. Jadi kalau Anda kesini ya, bertanya di mana rumah Habib ya, di desa ini, maka ya akan saya sampaikan nggak ada. Kalau muhibbin banyak ya, banyak. Tapi kalau Anda artinya apa, pergi ke desa lain, wah itu ada. Deket tapi tidak di daerah ini, begitu ya. Namun dengan menampilkan ya, sebuah wawasan dari Kiai Imad, dari Gus Aziz Jazuli, kemudian yang lainnya, semoga saja ya mereka para muhibbin ini sadar seperti itu ya, memahami ya, dan ya dalam artian bisa mencerna kenapa, ada apa kok sampai ini diangkat terus begitu. Kemudian soal video yang telah saya tampilkan di depan tadi ya, seputar bagaimana komentar Gus Aziz Jazuli ya, terkait ungkapan itu. Jadi andaikan seperti itu ya, narasinya ketika ada orang yang berilmu di suatu tempat ya, di suatu daerah, maka daerah itu akan berkah. Baru akan apa ya, kita akan sepakat ya, utamanya saya akan sepakat. Orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya ya, sholatnya luar biasa seperti itu ya, baru akan kita sepakat ya. Sekali lagi utamanya saya akan sepakat dengan ungkapan jika seperti itu, begitu ya, paham? Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, barangkali ada ungkapan yang keliru, pemahaman yang keliru atau apalah itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.